الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسهل لساني واهدي قلبي بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ليس له من خلقه مزاج. ولا في فعله إلعاج باينهم باقتدامه كما باينوه بحدوثهم بل إن قلت مثله. Dan ulangan laisa lahu, tidak ada bagi Allah Ta'ala itu min khalqihi mizaj, bercampur dalam penciptaan makhluk itu. Jadi kada bakawan sorangan saja Allah Ta'ala itu mampu. Wala lahu fi fi'lihi, dan tidak ada bagi Allah itu dalam memperbuat sesuatu ilaj, menggunakan sebab. Aku jira Allah ma'adaan manusia atau makhluk itu dengan sebab ini kalau kawan jadi kada. Nah, berarti Allah kena berhajat lawan sabab gitu. Sementara Allah mustahil berhajat kepada sebab. Bayanahum, ulangan. Dan Allah Ta'ala itu menciptakan makhluk dengan qidamnya Allah, artinya dengan seluruh sifat-sifat Allah yang tidak ada kami sendiri syai' perumpamaannya terhadap sesuatu. Ijen kan? Enak ada payung-payung, ya. Kama bayanuhu bihudutsihim, bandingannya sebagaimana mereka itu membikin sesuatu dengan hudus sifat-sifat mereka yang muhaddasiri. Kalau kita kan maulah sesuatu kada qidam, artinya kita itu maulah sesuatu itu ada umpamanya masih. In qulta mata faqad sabaqa al-waqtu, faqad sabaqa al-waqta kaunuhu. Apabila engkau berkata nih, mata tapi belajar Allah itu ada, nah itu mustahil. Karena itu kena mendahului oleh waktu kaunahu akan adanya Allah. Ya. Jadi kena adanya Allah itu didahului waktu, ini mustahil. Padahal Allah Ta'ala itulah yang menciptakan waktu. Jadi belum ada waktu, Allah itu sudah ada. Jadi nama menciptakan waktunya itu ada, Allah nama olah waktu. Jadi kadang mungkin Allah Ta'ala itu diliputi oleh waktu. Wa in qulta huwa, apabila engkau katakan Allah Ta'ala itu huwa, dia. Nah, ada hu. Fal huwal waw khalaqa. Sementara hak dan waw itu adalah Allah nama olah. Memang khilaf. Wa in qulta aina, seandainya engkau katakan Allah Ta'ala itu aina, di mana? Ya kan? Aina wujida, di mana Allah itu ada? Nah, faqad taqaddama makan wujuduh, karena terdahulu tempat adanya Allah. Sementara Allah adalah maulah tempat, maulah waktu. Kada mungkin Allah terliputi oleh waktu dan tempat. Fal hurufu ayatu, dan huruf-huruf itu ayat-ayat Allah. Wa wujuduhu, dan adanya itu Allah, isbatuhu, wa wujuduhu, dan adanya itu huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat isbatuhu, itu dalil bahwa adanya Allah nama ulah itu. Wa ma'rifatuhu, dan mengenal Allah Ta'ala itu caranya tauhiduhu, yaitu dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Karena man lam yuwahidu lam ya'rifu. Siapa yang tidak mentauhidkan akan Allah, pasti ia tidak akan kenal lawan Allah. Dan jadi hendak makrifat lawan Allah itu tauhidkan lawan Allah.
Nah, bagaimana mentauhidkannya? Wa tauhiduhu, mentauhidkan, mengesahkan Allah itu adalah tamyizuhu min khalqih, yaitu membedakan Allah daripada makhluknya. Artinya Allah kada begini, kada begitu. Lianna, karena orang nang lam lumayyizu, orang nang kada membedakan Allah, lam yuwahidu, kada kau mentauhidkan. Jadi hendak tauhid, hendak ma'rifat, jalannya tauhid menurut sini-sini lah. Dan hendak bertauhid, jalannya bedakan Allah lawan kita. Ma tasawwara fil awham fahuwa bi khilafih. Segala sesuatu yang terrupa-rupa, terimajinasi di dalam waham prasangka kita. Saku ke ini Allah Ta'ala itu jadi kada bertampak. Allah Ta'ala itu kada berhajat lawan waktu. Allah Ta'ala itu kada seperti manusia, kada seperti malaikat, kada seperti binatang, kada seperti apapun. Saku kayak gini, salah pula. Nah, jadi Allah itu tidak pernah terlintas di dalam fikir benak hati kita itu. Kayak apa ada. Nah, fahuwa, maka apapun yang terlintas itu bi khilafihi, bi khilafi tasawwur tadi. Berbeda tadi. Jadi apabila Allah Ta'ala itu terlintas di hati kita, nah kayak ini dipastikan lain apapun bentuknya. Karena apabila Allah Ta'ala itu kita tasawurkan, kita imajinasikan begini, begitu, begini, begitu. Nah itu mustahil. Niscaya masuk kepada Allah itu sifat taswir. Yang mana sifat taswir itu mustahil. Nah, kada kawa. Kaifa yahullu bima minhu bada aw ya'udu ilaih ma huwa ansha'ah. Bagaimana bertempatlah bihi kepadanya Allah itu ma minhu apa, nah, bukan nah, ma minhu apa nang dari Allah, bada nampak itu hawadis, ya, hawadis segala alam semesta. Au ya'udu ilaih, atau nang kembali kepada Allah. Nah, ma huwa ansha'ah, barataan itu adalah Allah yang memunculkan, menciptakan mereka itu. Nah, sementara Allah tidak ada tempat, mustahil bagi lil hawadis sebagai alam semesta ini. Jadi alam itu kan hawadis. Arti hawadis itu, hadas itu berarti didahului oleh ketiadaan. Dahulu kan alam ada. Kemudian ada tuh hawadis. Atau ada kemudian tiada, hawadis itu. Dan jadi Allah kalau ada bertempat sifat hawadis itu lah. Wala tamaqilul ayun, kada kawa asal mana mukalah itu bola mata. Dan kada kawa dilihat oleh bola mata. Jadi mata kita tidak kawa melihat. La tarahu bil muklah, maknanya itu kada kawa melihat dengan bola mata ini. Nah, jadi barang siapa yang mengetikatkan, meyakini bahwa ia menyatakan Allah tentu kawa dilihat oleh bola mata di dunia, maka orang itu jelas kafir. Karena kalau kawa bola mata kan dibatasi kan di dunia nih. Wala tuqabilu dhunun wasyukuk wal awham, sama ini. Karena dalam tauhid itu kada cukup dhan, apalagi syak, ragu-ragu. 75% nya dhan kada cukup. Apalagi ragu-ragu, apalagi waham 25% kada kawan. Jadi mutlak di dalam tauhid itu harus betul yakin 100% full. Jangan bergerak lagi, bergentar lagi hati itu. La tuqabilu dhun, kada kau menerima akan Allah Ta'ala itu al-dhun oleh sangka-sangka sakun kayak ini, sok kayak ini. Tidak. Aila tudrikoh, maknanya itu kada memperdapati akan Allah itu oleh prasangka kita. Jadi kada kawa orang itu berimajinasi kepada Allah. Kenapa? Karena imajinasi atau khayalan itu terbitnya di otak. Nang mana otak itu terbatas untuk sampai kepada zat yang maha suci daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qurbuhu, nah adalah qurbuhu, Allah terdekat. Qarrabtu ya Allah, aku berdekat. Nah maksud dekat itu apa?
dekat hissi kah, dekat fisik kah? Ada. Nah, maksud qurbuhu, dekatnya Allah kepada seorang hamba, karamatuhu, yaitu Allah memuliakan itu hamba. Nah, itu maksudnya. Orang parak dan Allah artinya itu dimuliakan Allah. Karena yang parak berjarak, jauh berpisah. Wa ba'duhu, dan jauhnya Allah awan si hamba berjarak nih. Lah, itu maksud jauhnya Allah lawan hamba itu bukannya berjarak ada, tapi ihanatuhu, yaitu Allah menghinakan itu seorang hamba dari dijauhkan Allah. Nah, kan kinayahnya. Wa ulmuhu, tinggi ya Allah Ta'ala, maha tinggi subhana wa ta'ala. Allah Ta'ala itu maha tinggi, suci lagi maha tinggi. Tinggi di atasnya kagak. Maksud ulmu itu yaitu besar lah, besar min ghairi tawakkulin, tanpa ada tinggi yang berjarak tinggi ke atas melambung melimbung itu adalah. Itu maksudnya. Maksud tinggi itu Allah maha besar, agung. Orang tinggi bang ya, pandiran tinggi bang itu aja. Artinya agung, sombong. Itu karena pandir. Kayak tinggi pandir kelihatan diukur dengan jarak itu ada. Nah, Allah Ta'ala sombong berapa ya? Memang kursi diri juga berapa sombong. Wa maji'uhu, Allah Ta'ala mendatangi dia kepada hamba. Nah, ada kelak. Kisahnya, ya tanazzalu rabbuna kulla lailatin. Ada hadis Allah Ta'ala itu turun, Tuhan kita tuh setiap malam ila sama'i dunia, kepada langit dunia, langit pertama. Ada hadis. Nah, maksud datang atau turun tuh kayak apa maksudnya? Nah, maksudnya itu yaitu turunnya itu fadl, rahmat, karunia Allah, min ghairi tanaqqulin, tanpa Allah terlalu bergeser, bergerak, turun, terakul mendabuk itu adalah. Jadi maksud turunnya itu datangnya Allah itu datang dengan rahmatnya. Wal awwalu, Allah Ta'ala itu orang yang awal. Arti awal itu apa? Kadada sesuatu yang mendahului sebelum Allah. Allah awal dah. Dan awalnya Allah kada berawal. Awalnya Allah tuh kada berawal. Kalau kita pendahuluan kan datangnya ke tempat sini, ke rumah sini, pendahuluannya kada datang. Ya kurang awal-awal. Mulai jam berapa? Mulai jam 8. Ya kan? Berarti kita awalnya kita datang kemari itu ada awal. Siapa aja awal-awal bagaimana di sini, di kampung sini? Oh, Pak Haji si Anu ya. Apa banyaknya tanahnya awalnya? Mulai tahun berapa? Tahun 90. Ada awalnya. Jadi kalau Allah Ta'ala itu awalnya itu kadada orang yang mengawali dasar awal, tetapi tidak ada awalnya. Awal. Jadi Bang, mulai bahari lah juga salah juga. Mulai bahari itu berarti ada awalnya. Mulai bahari berarti. Jadi saawalan ujurong bahari, sama baharinya mau kita. Saawalan kalau dasar kayak itu ada tuh. Wal akhir, dan Allah Ta'ala itu orang yang paling akhir, artinya la akhir ba'dah, kada ada akhir setelah Allah. Nah, kalau Allah, manusia ada matian, Allah yang terakhir, mati juga salah kok mananya, ada akhirnya. Allah terakhir yang tidak ada akhirnya. Jadi awal Allah dan akhir, Allah wal awal wal akhir. Allah itu ada sejak, bukannya sejak karena kalau di sejak kapan ini? Apa yuk? Kalau diceritakan ada tapi kada berpermulaan, kada permulaannya akhir tapi kada ending sampai tabila akhirnya. Nah, jadi bang kekal selesai. Kekal la awal wala akhir. Wal zahir, dan Allah Ta'ala itu yang nampak, wal batin, dan Allah itu yang batin. Zahir itu Allah itu nampak diperdapati dengan dalil-dalil. Zahir jelas benar Allah Ta'ala ada. Buktinya kita langit bumi siapa yang menciptakan? Zahir. Wal batin, dan Allah itu yang bersifat batin, artinya tidak dapat diperdapati al-hawas oleh panca indera dari Allah. Nah,
terrahasia maksudnya. Al-Qarib, dan Allah itu hampir dekat maksudnya dengan kemuliaannya yang berdekat. Lagi itu Al-Ba'id, dan Allah Ta'ala tahu jauh dengan cara menghinakan seorang hamba. Jauh untuk Allah Ta'ala hamba. Pak jauh dia sudah Tuhan. Apa ya Pak? Itu Allah hinakan. Apabila ia akan ingat lagi, ingat lagi nih. Ingat lagi. Apabila dia di ibadah, apabila kada sampai azan, kada igul-igul nanti anak sembahyang. Sedikit lagi. Pinanya apa? Nah itu Allah menjauhkan seorang kita. Wa huwa laisa alladhi laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala itu tidak ada umpamanya Allah sesuatu. Jadi namanya Allah itu kada kayak rumah irama. Itu banyak. Ngarang-ngarangnya rompal, rumah palsu. Ya kan? Rompal ada grupnya tuh rompal atau rumah palsu. Termasuk soleh juga. Ya kan? Soleh. Ada boy kalau Allah kada ada umpamanya. Saku Allah begini, saku Allah kayak begini, kayak begitu kada. Wa huwa sami'ul basir. Allah Ta'ala itu maha mendengar, dan lagi Allah Ta'ala itu maha melihat. Sami'tu Aba Hatim as-Sajastani yaqul sami'tu Aba Nasr at-Tusi as-Sarraj yahya, diceritakan an Yusuf bin Husayn qala qama rajulun baina yadi Dhunnun al-Misri. Ada seorang laki-laki berdiri di hadapan Dhunnun al-Misri, dan berkata laki-laki tadi kepada Dhunnun al-Misri, akhbirni an tauhid mahu. Wahai Dhunnun, ceritakan, berikan aku informasi bagaimana yang dikehendaki dengan makna tauhid itu apa. Si anu juga tauhid benar, ngapa bertauhid? Faqala huwa an ta'lama anna qudratallahi ta'ala fil asya' bila bias. Bahwa kodrat kekuasaan Allah, kemampuan Allah Ta'ala itu terhadap alam semesta ini bila bias. Kadada nang membentui. Seorang anak memberi manfaat Allah, menolak mudarat Allah. Kadada azimat basal apa itu Allah. Mendatangkan manfaat, kada ada syarat-syarat dagang, pati apa-apa kalau karuan yang orang musyrik gitu. Jadi semata-mata Allah. Lah kawa kayak itu hati kita. Kawa hati kita kayak itu. Berarti kita itu orang bertauhid. Ini kesan apa tuh? Nang di rumah syarat-syarat, toko syarat-syarat itu. Kalau sudah keyakinan kita mutlak hanya Allah yang memberi manfaat, Allah yang mudarat, nang lain kada ada, kesan apa kita menggantung? Ke laut aja, buang masa kita laut tangan, buang. Orang mengaji besar, astagfirullah, orang mengaji besar, wah bezimat, kayak kan bertauhid. Ini guru aja saya aja, tetapi Allah Ta'ala itu, kamu sudah tahu Allah Ta'ala, bisa apa kamu tadi? Buang. Kayak apa? Jadi wafak ulama-ulama itu, kesalahkah? Bujur. Cuman wafak itu sekedar media untuk mengokohkan tauhid kita. Karena waktu belajar dulu lah muwafaq ini, hurufnya anggap marbaknya itu 9. Angka-angka itu, angka itu ada rahasianya ini. Gitu tulis angka berapa lain? Tulis huruf waw kap lain, sin lain. Kita tahu apa? Sekali belajar ternyata waktu belajar huruf kap itu diambil daripada makna kifayatuhu, Allah yang mencukupkan. Jadi ketika kita hendak menulis kaf itu kita berzikir dulu. Allah. Sudah lihat di mak Allah. Al-Kafi. Allah yang mencukupkan. Hendak begini kada perlu lain Allah. Ada orang mengganggu kita, kada perlu kita minta tolong ke manusia. Allah. Ada orang hendak memudaratkan kita, Allah. Datang manfaat, kada perlu kita mencari manfaat bantuan orang lain, hanya Allah. Allahul Kafi. Berapa kali berzikir? Kada ada hitung sampai kabila, sampai hati kita berbujur mat. Nah,
Nah kemudian setelah mantap hati kita hanya baca ayat wa kafa billahi alima, cukup hanya Allah yang tahu. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah Ta'ala yang menyaksikan. Wa kafa billahi hasiba, cukup Allah Ta'ala hasiba yang mencukupkan lawan kita. Ada orang lain. Allah yang menolong mendatangkan manfaat. Allah hanya yang menolong dengan cara menolakkan mudarat. Maksudnya ada lain pada Allah dengan asmanya Al-Kafi disingkat menjadi huruf kaf lalu ditulis kaf. Sejam saya memantapkan hati itu ditulis kaf. Semua tingkat aja. Waktu menulis itu hari Jumat, hari Jumat puasa. Jamnya jam 7 sampai jam 8. Baca. Kalau ada tuntung dalam waktu sejam itu pada hasil hakikat tauhid kita kepada Allah Al-Kafi yang memberikan manfaat bukan hanya cukup lawan Allah pada perluan lain. Karena itu bisa ditulis. Bahasa orang Jumat budi. Makanya jangan heran orang mula aufak itu adalah sebulan. Makanya al-aufak la bil huruf innamal aufak bil kufuf. Wafak itu bukan hurufnya bang kapnya menaik fotokopi gitu 1000 sejam gue ya. Jual. Ini orang jual wafaknya nih. Pasti gue mujarab dah, pasti dah. Kalau mujarab juga kayak boleh sana. Nah, jadi kalau pada tonton Jumat diulang, puasa pulang Jumat, zikir pulang. Zikirnya itu 60 kali la ilaha illallah, 60 kali Allah Allah Allah, ini 60 kali. Kemudian hanya musyahadah makna al-kafi ini. Sudah cukup hati kita tuh mantap betul-betul tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Hanya ditulis kaf. Ingat kaf itu singkatan daripada nama-nama Allah Al-Kafi. Media ada, cara ada untuk meyakinkan kita lawan Allah bahwa Allah Ta'ala mencukupkan lawan kita. Itu bukan yang itu yang memberi manfaat, bukan yang itu yang menolak mudarat, tapi itu perantara wasilah syariatnya. Ini maksud syariat supaya apa? Supaya ikan itu mengingat Allah. Contoh tasbih, ya kan? Ini tasbih ini nah apa nih bendanya? Benda warna ini. Karena kau beri manfaat, karena kau menolak mudarat, kenapa kita bersama tasbih? Supaya mengingatkan kita lawan Allah. Nikmatil mudzakirah as-sabhah. Biarlah Allah. Nah, jadi dengan ini membantu kita supaya ingat. Sama dengan Al-Kafi membantu kita tuh supaya ingat nama Allah Al-Kafi, tulis kaf. Kena ulang hemai, munya ada tuntung minggu duri pulang. Wow, diambil daripada huruf singkatan nama wiqayah. Al-Waqi nang memelihara. Allahul Waqi. Untung berucap hati merasa ditanam kuat-kuat dalam hati itu Allahul Waqi, Allah yang memelihara. Allah sudah kuat hati kita, hanya Allah yang memelihara. Keadaan yang lain hanya tertulis Waqi. Untung 9 butir atau 3 butir hurufnya itu aja. Jadi itu hanya media tasbih bahasa kita, alat bantu untuk memantapkan tauhid kita kepada Allah. Itu wafak. Imbedo bujur kepada tauhid kita mantap. Bujur kepada tauhid kita kada bergantung lain pada Allah. Tak tinggal wafak tadi di rumah. Rasakan percaya diri apa aja. Paling dia mobil wafak dulu ya, mobil apa ajimat. Nah, berarti ini berpegang kepada azimat. Kalau Allah Ta'ala juga memberi mudarat dan menolak mudarat, tak tinggal apa kali masalah. Katanya media pengingat, alat bantu untuk mengingat kita. Kalau ini di fotokopi dijual, tapi mujarab dia. Berarti bukan landasan tauhid, berarti itu ada sengaja jin memperkeruh tauhid kita supaya kita berpegang lawan wafak tadi, sesatan kita. Iblis di situ ada, asal setan. Jadi bang kayak apa? Harus bawa bang.
Kafaka bil ilmi mu'jizatan. Ilmu ini gini sudah. Memang itu bapak-bapak apa? Ilmu ini sudah harap ke ilmu nilai. Ya Rasulullah. Nah itu makna tauhid. Dunul al-Misri pernah ditanya, apa makna tauhid itu? An-ta'lama, bahwa engkau meyakini 100% kodrat Allah Ta'ala terhadap sesuatu, kemampuannya itu bila mijaz, kada bercampur, murni, kada ada bantuan apa-apa, kada bantuan wafak, murni. Wa man umuril asya bila ilaj, dan Allah menegakkan apapun kepada alam semesta ini, hendak gempa ada ya Tuhan, hendak ini ya Tuhan. Nah, bila ilaj, tanpa perantara, wasilah. Nah, kan perantaraan kan. Kenapa jadi ikan nih? Kada jadi ikan nih bangkrut, benar bangkrut. Wah, aku ada bisi pati Doraemon nya. No, kantong Doraemon ini pati Doraemon marah-marah. Pati Doraemon. Berarti Allah mencegahkan kebangkrutannya itu pakai sebab ya. Ada sebab, ada dasar. Jadi makanya Pak, dasar Allah kayak itu ya. Dasar Allah menyelamatkan aku ini. Wa illatu kulli syai'in, wa illatu, dan Allah Ta'ala itu penyebab setiap sesuatu, sana'ah, yang Allah perbuat, syai' akan itu syai' darilah. Jadi Allah Ta'ala itu sebab kejadian adanya yang terjadi muhaddas di alam semesta ini. Allah penyebabnya. Bukannya sesuatu itulah. Kenapa dia itu ada? Kenapa ada? Jadi Allah itu ilat alasan bagi kita. Jadi adanya itu orang. Wala illata li sun'i, kada ada jenis alasan apapun. Kalau Allah menciptakan sesuatu kan apa? Jadi Allah mengulah gunung. Oh, Allah mengulah gunung ini alasannya ini. Cakanya kada begini, kada diulah Tuhan panggil. Karena salah itu. Berarti Tuhan itu menciptakan sesuatu ada ketergantungan. Berarti dibatasi kemampuan, kekuasaan, kehendak Allah itu ada lulus, dibatasi oleh ketergantungan dari. Kenapa aja Allah mau olah sungai? Biasa orang mandi, cahaya Allah aja. Ada hendak. Ada biasa mandi kan ya Allah mau olah sungai Pak. Nah berarti itu apa? Jadi alasan. Nah, ada Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu, alasannya apapun kada. Tetapi kalau hikmah bisa, manfaat bisa. Kenapa aja Allah, biasanya aja Allah menciptakan sungai, manfaatnya gasan mandi kan tidak masalah. Tapi kalau menjadi alasan Allah murah sungai, bukan ada alasan itu jadi. Al-hukmu ya belum air illa atau mustahil Allah dialaskan, beralasan dengan suatu alasan. Walaysa fis samawati al-ula wala bil aradini sufla mudabbirun ghairullah. Tidak ada di langit nang tinggi, di bumi nang kita pijak ini nang mengatur kecuali Allah. Ada. Allah yang mengatur. Yakin kamu aturan Allah, yakin aturan Allah. Linfiradih bidzalik, karena Allah Ta'ala itu infirad dengan mengatur. Ada. Aku itu rasa ada sanggup nak mengatur, adakah wakil kok? Itu bupati, gubernur, presiden, dialah Prabowo, bisa wakil. Siapa wakilnya? Mas Gibran, kakak bahasa kita, Pak Gibran. Tapi itu aku tuh lah. Kalau dari sampai umur lagi aku nak calon. Nah jadi kada kayak pejabat pemerintah kita mengatur negara ini itu memerlukan wakil, memerlukan susunan menteri kabinet. Kalau Allah ada kabinetan, seoranganan Allah itu mengatur. Wa kullu ma tasawwara fi wahmika fallahu bi khilafi dzalika. Segala sesuatu yang terlintas terimajinasi di dalam waham kita, prasangka kita, anggapan kita, saku begini, saku begitu, kayak ini sebelah Allah. Dan Allah Ta'ala itu berbeda dengan imajinasi engkau pada. Alhamdulillah. Dan kau memantapkan di hati kita tauhid ini, berbujurlah. Ada sesuatu siapapun juga lain pada Allah yang memberi manfaat, Allah yang mendatangkan mudarat, jangan takutkan gitu.
wujud at-tauhid ilmuka wa iqraruka wa